Oke. Hah? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami ingin mempresentasikan audit sistem informasi menggunakan COVID Framework 4.1 untuk mengevaluasi penilaian konsumen pada Burger King cabang Raden Inten Duren Sawit. Gimana? Dan next. Masuk ke abstrak. Siapa sih yang nggak kenal Burger King? Burger King adalah salah satu restoran cepat saji populer di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai teknis yang bergerak di bidang makanan, minuman, Burger King sangat memperhatikan penilaian konsumen terhadap produk dan layanan yang mereka tawarkan. Namun selain pengalaman langsung konsumen, penilaian konsumen juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, termasuk sistem informasi yang digunakan oleh Burger King. Sistem informasi yang buruk mempengaruhi kecepatan pelayanan, kualitas makanan, bahkan privasi dan data konsumen, yang semuanya dapat berdampak pada penilaian konsumen terhadap restoran. Oleh karena itu, audit sistem informasi yang dilakukan pada Burger King cabang Raden Inten Duren Sawit dengan menggunakan framework 4.1 akan sangat penting untuk mengevaluasi pengaruh sistem informasi pada penilaian konsumen. Audit ini akan mengevaluasi keamanan, kecepatan, dan akurasi sistem informasi yang digunakan oleh Burger King. Akan diberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan. Dengan audit ini diharapkan bahwa Burger King dapat meningkatkan sistem informasi yang digunakan, dan dengan demikian peningkatan penilaian konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Penilaian konsumen yang positif dapat membantu Burger King mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka serta meningkatkan kepuasan konsumen. Selanjutnya, serangan pada Rolando. Oke, saya akan melanjutkan bagian pendahuluan. Agak mundur biar kelihatan slide-nya. Udah nggak apa. Pertama, latar belakang pada industri makanan cepat saji, informasi terkait dengan pengolahan data sangat penting. Mulai dari pemesanan, pengolahan, persediaan, hingga penilaian konsumen. Salah satu merek makanan cepat saji yang populer adalah Burger King. Dilakukan audit sistem informasi menggunakan framework 4.1 untuk mengevaluasi penilaian konsumen pada cabang tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengolahan data sistem informasi penilaian konsumen masalah yang terjadi pada cabang Burger King Raden Inten. 1.3 batasan masalah penilaian konsumen yang akan dievaluasi mencakup 6 aspek domain, yaitu BO6, BO7, BO8, DS7, BO1 dan BO2. Tujuan penelitian: pertama, mengevaluasi sistem; kedua, menilai penilaian konsumen; tiga, mengidentifikasi masalah cabang Burger King Raden Inten Duren Sawit. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi Burger King, khususnya pada cabang Raden Inten Duren Sawit, dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sofian. Next. Sudah. Oke. Selanjutnya ada di bab 2, yaitu landasan teori. Kemunduran. Di landasan teori ini ada audit sistem informasi atau biasa disebut ASI, dan ada COVID, nanti pengertian COVID, dan framework 4.1, lalu pengolahan data, lalu ada penilaian konsumen, pengelompokan COVID 4, lalu ada tujuan COVID, itu model rumah tangga. Dan dari pertama, dari subbab 2.1, yaitu pengertian audit sistem informasi atau ASI. ASI ini adalah proses evaluasi independen terhadap sistem informasi suatu organisasi yang dilakukan untuk menilai apakah sistem informasi tersebut terlindungi, terjamin keamanannya, dan mampu memberikan manfaat bagi organisasi.
Lalu yang sub 2.2 yaitu pengertian COVID. Pengertian COVID itu adalah suatu model tata kelola teknologi informasi yang membantu manajemen dan memiliki proses bisnis untuk meningkatkan nilai TI dan mengelola risiko yang terkait. Selanjutnya ada di framework 4.1, ada di subbab 2.3. Itu masalah COVID framework 4.1. Yaitu terdiri dari maturity models, critical success factors atau CSF, key goal indicators atau KGI, dan key performance indicators atau KPI. Selanjutnya di subbab 2.4 ada pengolahan data, yaitu proses pengelolaan informasi dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pengguna informasi. Selanjutnya ada di 2.5 penilaian konsumen, adalah penilaian yang dilakukan oleh konsumen terhadap kualitas produk atau layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada pengelompokan COVID. Kelompokan COVID 4 ini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 domain yang ada di 2.6. Yang pertama ada perencanaan dan organisasi atau planning and organizer, PO. Domain ini mencakup strategi dan taktik dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnis serta pengelolaan infrastruktur teknologi yang tepat. Yang kedua ada domain dari perolehan dan implementasi atau acquired and implementation atau AI. Domain ini berkaitan dengan identifikasi, pengembangan, perolehan dan implementasi solusi teknologi informasi untuk mendukung strategi bisnis serta perubahan dalam pemeliharaan. Selanjutnya ada domain penyerahan dan pendukung atau deliver and support. Domain ini terkait dengan penyediaan layanan teknologi informasi, manajemen keamanan dan kelangsungan dukungan layanan pengguna, manajemen data dan fasilitas operasional. Dan yang terakhir ada domain monitoring atau monitor and evaluate. Domain ini berkaitan dengan evaluasi rutin terhadap kualitas dan pemenuhan kebutuhan termasuk manajemen kinerja, pemantauan kontrol internal, pemenuhan terkait dengan regulasi dan pelaksanaan tata kelola. Dan selanjutnya ada subbab 2.7 yaitu tujuan COVID. Tujuan COVID itu bertujuan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah melalui penggunaan teknologi informasi dan mengurangi risiko-risiko yang terdekat dengannya. Dan selanjutnya ada model kematangan di 2.8. Di COVID-4 digunakan sebagai alat untuk melakukan benchmarking dan penilaian diri oleh manajemen TI dengan lebih efektif. Next. Selanjutnya di bab 3 ini ada metode penelitian. Di metode penelitian ini nanti kita bahas jenis penelitian, lalu populasi dan sampel, pengumpulan data, lalu analisis data, pelaksanaan penelitian, validitas dan reliabilitas data, lalu etika penelitian. Oke, yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data numerik mengenai penelitian konsumen terhadap layanan dan pengolahan data pada Burger King. Lalu yang kedua, populasi dan sampel. Sampel diambil dengan kriteria konsumen yang pernah melakukan transaksi di cabang tersebut. Lalu yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data itu dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner yang terstruktur berdasarkan framework 4.1 yang digunakan pada audit sistem informasi. Lalu selanjutnya ada analisis data. Analisis data ini untuk mengukur penilaian konsumen terhadap layanan dan pengolahan data pada Burger King.
Dan selanjutnya pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian ini menggunakan kuesioner yang telah dirancang. Setelah itu data yang diperoleh akan dianalisis kembali. Dan selanjutnya ada validitas dan reliabilitas data, yaitu menggunakan uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Dan yang terakhir ada etika penelitian. Etika penelitian ini yaitu sampel telah memberikan persetujuan dalam pengumpulan data. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh siapa nih? Hizky. Ya. Ayo. Dulu duduk sampai baca. Ya, satu dulu, baru aja. Baiklah, Jangan ngalamin semua, ini lagi rekam. Ya. tes. Tes. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Profil pertama itu adalah profil responden, di mana kami melakukan survei terhadap 5 responden yang berusia antara 18 sampai dengan 24 tahun dengan latar belakang pendidikan kuliah. Yang kedua yaitu implementasi COVID. Lanjut ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama dari level 0 atau non existent atau tidak ada proses yang teridentifikasi, perusahaan tidak memvalidasi isu pengelolaan yang perlu diatasi. Yang kedua ada level 1 atau inisial, yaitu perusahaan mengetahui isu-isu IT yang perlu ditangani tetapi tidak memiliki proses standar dan pendekatan pengelolaan yang terorganisir, pendekatan pengelolaan cenderung ad hoc. Yang ketiga yaitu ada level 2 atau repeatable, merupakan proses dilakukan dengan prosedur yang diikuti oleh orang-orang yang dengan tugas yang sama namun tidak ada program pelatihan formal untuk mengkomunikasikan prosedur dan tanggung jawab masing-masing individu. Proses sangat tergantung kepada kalian individu. Yang keempat ada level 3 atau definite atau adalah proses dilengkapi dengan prosedur yang terstandarisasi, terdokumentasi dan dikomunikasikan melalui pelatihan formal. Namun penyimpangan dari ketaatan pada prosedur masih sulit dideteksi. Yang kelima ada level 4 atau manage atau adalah proses pengawasan dan penilaian ketaatan pada prosedur telah diterapkan dan terdapat aktivitas perbaikan ketika proses tidak efektif. Yang keenam ada level 5 optimis, yaitu proses telah disempurnakan pada tingkat praktik terbaik berdasarkan hasil perbaikan yang terus menerus dan pengukuran model maturity dengan pihak terkait. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan yang tabel 2 dan 3, yaitu PO6 Communication Management Aims dan Direction atau mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen. CM atau Current Maturity yaitu jumlah R1 sampai dengan R5 dibagi banyak responden, yaitu respondennya ada 5. R itu adalah banyaknya responden. CM itu atau nilai rata-rata dengan rumus P strip JP. P sama dengan jumlah dari penilaian responden dalam satu domain, sedangkan JP adalah jumlah banyak pertanyaan. Untuk menentukan expert maturity dilihat dari level yang sudah ditentukan, yaitu gap atau selisih. Dengan contoh yaitu PO6 mempunyai current maturity 4.5 masuk ke dalam expert maturity 5, maka gambarnya adalah 5 sampai 4.5.
Oke, lanjutkan sama saya. Tadi maksudnya expected itu gapnya ya. Nanti ada di slide setelah-setelahnya. Jadi tadi kan cuma bagian 4.5 ya. Sekarang saya akan menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi singkat aja. Itu kan di domain itu domain itu kan PO 6.1 ada 5. Berarti di situ ada 5 pertanyaan. Oke, saya jelasin yang 5 pertanyaan dulu. Yang pertama itu sejauh mana perusahaan menentukan unsur-unsur lingkungan pengendalian untuk teknologi informasi. Saya persingkat aja langsung nomor 2. Sejauh mana setiap unsur telah mencakup harapan atau persyaratan mengenai delivery nilai. Yang 3 tentang sejauh mana mengelola resiko TI. Jadi kebanyakan pertanyaan itu tentang sejauh mana. Dilanjutkan dengan kata dan kalimat berikutnya. Jadi nomor 4 itu mendorong kerjasama, dan yang kelima itu telah menangani proses penyimpangan termasuk kegagalan dalam dengan baik. PO 6.2 cuma satu nomor, yaitu sejauh mana perusahaan mengembangkan dan mempertahankan kerangka kerja. Yang ketiga PO 6.3 yang sebelah kiri itu. Nah itu ada 3 nomor tentang sejauh mana perusahaan mengembangkan dan memelihara seperangkat kebijakan. Yang nomor 2 itu kebijakan tersebut telah mencakup peran dan tanggung jawab. Dan yang ketiga relevansi dikonfirmasi dan disetujui secara berkala. Lanjut lagi 4, sejauh mana perusahaan menggelar dan menegakkan kebijakan teknologi informasi. Nomor 2 itu sejauh mana dilakukan peninjauan kebijakan. Dan terakhir itu PO 6.5 tentang sejauh mana kesadaran berkomunikasi dan pemahaman tentang bisnis. Jadi saya jelasin singkat. Itu kan ada nomor-nomor ya. Dari nomor 1 sampai 5 yang di bagian kiri tabel 1 ya. 0 sampai 5. Jadi dari para responden ini mengisi dari tiap nomor 5 responden mengisi dari nomor 1 sampai 5. Kita bisa lihat di sini rata-rata nomor itu ada di 4, 5 atau mungkin paling rendah 3 ya. Maka didapat nilai rata-rata itu 4.6. Nah, dari 4.6 itu dirata-ratain lagi dari masing-masing nomor pada satu subdomain akan menghasilkan nilai 4.4 dari satu PO 6.1. Dan nanti pada akhir di bawah dirata-ratakan keseluruhan subdomain dan akan menghasilkan satu domain pada PO 6 yaitu 4.5. 4.5 itu berada di masuk kategori 5 ya, optimize. Nah, untuk bagian tabelnya silakan Rizky lanjutin lagi. Nih, mic-nya. Oke, untuk PO 6.1 yaitu unsur-unsur lingkungan pengendalian untuk teknologi informasi, kecakupannya pada persyaratan mengenai delivery nilai dari investasi, pengelolaan risiko dan kerjasama lintas divisi berada di level 4. Yang kedua PO 6.02 yaitu pendekatan perusahaan dengan kebijakan lingkungan teknologi informasi serta kerangka kontrol perusahaan berada di level 5 atau optimize. Yang ketiga yaitu PO 6.3 pemeliharaan seperangkat kebijakan IT, relevansi kebijakan pada standar dan pedoman berada di level 5. Yang selanjutnya PO 6.5 kesadaran komunikasi pemahaman berbisnis IT oleh para pemangku kepentingan dan pengguna di seluruh perusahaan berada di level 4. Gua sebentar. Jadi kan tadi pertanyaan ada banyak banget, maka pertanyaan yang untuk tabel berikutnya nggak saya jelaskan, langsung ke bagian di sebelah kanannya ya. Lanjutkan lagi sama Hizkia, silakan. Udah itu nggak usah, yang luar. Nah itu. Oke, selanjutnya tuh PO 7.0 yaitu yang pertama itu kesesuaian penjagaan proses perekrutan personel dengan kebijakan dan prosedur organisasi personel teknologi informasi. Yang PO 07.2 yaitu verifikasi bahwa personel memiliki kompetensi yang memenuhi peran atas dasar pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang dimiliki staf teknologi informasi, yaitu berada di level 4. Yang PO 7.3 pengawasan peran, tanggung jawab dan kerangka kerja kompensasi bagi personel dan kesesuaian sensitivitas posisi serta luasnya tanggung jawab yang diberikan, yaitu berada di level 5 atau optimize. Sementara yang di PO 7.4 ketersediaan pelatihan kepada
staf teknologi dengan orientasi yang tepat dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan SDM internal dan kesadaran keamanan, yaitu dia berada di level 4. PO7.5 minimalisasi ketergantungan kritis pada suatu individu kunci melalui transfer pengetahuan atau dokumentasi berbagai pengetahuan perencanaan sukses dan cadangan staf berada di level 4. Untuk PO7.6 pemeriksaan latar belakang dalam proses rekrutmen teknologi informasi berada di level 4. Sedangkan untuk PO7.7 ketepatan waktu pada evaluasi secara teratur terhadap tujuan individu yang berasal dari tujuan organisasi standar yang ditetapkan dan tanggung jawab pekerjaan tertentu berada di level 5 atau optimize. Untuk PO7.8 pengambilan tindakan mengenai perubahan pekerjaan terutama saat staf dihentikan bekerja, keterjaminan fungsi dan minimalisasi risiko terhadap transfer pengetahuan berada di level 4. Jadi keseluruhan subdomain pada tabel domain PO7 yaitu berada di level 4. Oke, saya akan lanjut dengan PO8. Yaitu yang pertama ada PO8.1 yaitu pemeliharaan QNS tersedia secara formal manajemen sesuai kebutuhan bisnis dan persyaratan kualitas teknologi informasi yaitu berada di level 5 atau optimize. Untuk yang PO8.2 nya yaitu identifikasi proses teknologi informasi untuk memenuhi QNS dan penggunaan praktek industri demi mutu organisasi yaitu berada di level 5. PO8.3 pengembangan dan akuisisi dalam mempertahankan standar dan pertimbangan standar perangkat lunak efisien kerja pengujian level integrasi berada di level 4. Selanjutnya PO8.4 kefokusan mutu manajemen pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan dan menyelaraskan dengan standar dan praktik berada di level 4. Yang ke PO8.5 penjagaan keseluruhan rencana kualitas yaitu dia berada di level 5 atau optimize. Selanjutnya PO8.6 penentuan perancangan dan pelaksanaan pengukuran untuk terus memantau kepatuhan terhadap QNS serta menyediakan nilai QNS pengambilan tindakan perbaikan yaitu berada di level 5. Jadi seluruh subdomain dari PO8.1 hingga PO8.6 yaitu berada pada level 5 yaitu level optimize. Tapi kan lanjut terus ya udah. Ya udah sedikit doang. Santai. Oke, sekarang selanjutnya yaitu DS7. DS7 itu terdapat dibagi menjadi 3 level yaitu DS7.1 pengidentifikasian pelatihan dan pendidikan yang diperlukan tentang manajemen yaitu berada di level 4. Sedangkan DS7.2 penyampaian hasil pelatihan dan pendidikan terhadap sistem berada di level 4. DS7.3 evaluasi dan pelatihan pendidikan para user yaitu berada di level 5. Jadi secara total keseluruhan DS07 itu berada di level 4. Gitu ya. Ayo, semangat. ME. Selanjutnya yaitu ME 1.1 yaitu pembentukan kerangka pemantauan umum dan pendekatan untuk menentukan ruang lingkup, metodologi dan proses yang harus diikuti untuk mengukur solusi teknologi, informasi dan layanan pengiriman dan memantau kontribusi teknologi informasi pada bisnis yaitu berada di level 5. Untuk ME 1.2 yaitu penentuan keseimbangan target, penentuan tolak ukur pengukuran target dan penempatan proses untuk kemajuan target berada di level 5. ME 1.3 pemantauan kinerja yaitu misalnya balance score yang mencatat target ke dalam pemantauan perusahaan berada di level 4. ME 1.4 peninjauan kinerja terhadap target, analisis penyebab penyimpangan dan mulainya tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab penyimpangan berada di level 5.
Untuk ME 1.5, pengembangan laporan manajemen senior yang berhubungan dengan hasil dukungan teknologi informasi terhadap bisnis, khususnya dalam hal kinerja portofolio perusahaan, program investasi IT, solusi dan layanan kinerja, penyampaian program individu, yaitu berada di level 5. Untuk ME 1.6, pengidentifikasian perbaikan melalui review, penugasan tanggung jawab dan pelacakan tindakan yang dilakukan berada di level 5. Jadi total keseluruhan subdomain pada tabel ME 1 yaitu berada di level 5. Gitu ya. Yuk. Oke, selanjutnya tabel ME 2 yaitu ada ME 2.1 dengan rutinitas pemantauan peningkatan kontrol teknologi informasi untuk memenuhi tujuan organisasi berada di level 5. ME 2.2 pemantauan dan evaluasi efisiensi dan efektivitas kontrol teknologi informasi untuk manajerial internal berada di level 4. Untuk ME 2.3 analisa penyebab kesalahan kontrol dan pelaporan terhadap orang yang bertanggung jawab secara kolektif yaitu berada di level 5. Untuk ME 2.4 evaluasi kelengkapan dan efektivitas pengendalian manajemen atas proses teknologi informasi yaitu berada di level 4. Jadi keseluruhan subdomain pada tabel ME 02 yaitu berada di level 4. Oke, jadi tabel 15 yaitu adalah berisi rangkuman tingkat kematangan atau maturity level. Itu adalah maturity level adalah rata-rata hasil perhitungan dari domain dijabarkan dalam tabel berikut itu. Di mana di situ rata-rata tingkat kematangan domainnya ada PO dari PO, DS dan ME, yaitu dengan hasil perhitungan mendapati rata-rata nilai domain tata kelola teknologi informasi pada Burger King cabang Raden Inten Duren Sawit adalah sebesar 4.435. Dari nilai ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan teknologi informasi dilakukan secara manajemen dan measured, artinya pada level ini proses standar dalam pengembangan suatu pelayanan telah didokumentasikan. Selanjutnya yaitu tabel 16 yaitu nilai kesenjangan kematangan saat ini. Berdasarkan rangkuman dari nilai-nilai tadi, kematangannya dapat diketahui yaitu masing-masing dengan tabel di situ dari PO 6 hingga ME 2 yaitu dengan rata-rata gapnya itu selisihnya 0,565. Masih terus. Udah belum? Masih boleh. Enggak, si Sarul. Oke, selanjutnya untuk hasil penentuan temuan kami akan dijelaskan oleh Syarul Ramadan. Indonesia. Kasih yang mikir. Baik, terima kasih. Untuk hasil penentuan temuan terdapat gap pada 6 domain, sedangkan domain ME1 sudah mendekati apa yang diharapkan. Pada domain DS7 memiliki nilai kesenjangan paling besar yaitu mencapai 0,075. Hal ini tidak menunjukkan masalah yang signifikan pada pengelolaan teknologi informasi Burger King cabang Raden Inten Duren Sawit. Pada DS7 educate and train user hanya belum memaksimalkan pengendalian kontrol internal yang dilakukan pada divisi pengguna, sehingga harus ada juga indikator metrik yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan dari setiap tindakan yang dilakukan. DS7 dapat menjadi fokus untuk ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif pada pengguna sistem informasi. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan faktor lain seperti sumber daya yang tersedia, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target monetary level, dan ketersediaan dana untuk melakukan tindakan yang diperlukan dengan mengikuti rencana tindakan dan mengukur kemajuan secara teratur. Maka dapat diharapkan bahwa target monetary level yang diinginkan dicapai dalam waktu yang diinginkan. Untuk evaluasi lainnya, menggunakan framework 4.1 ditemukan beberapa temuan terkait dengan sistem informasi pada Burger King cabang Raden Inten Duren Sawit.
Temuan-temuan tersebut adalah yang pertama ada aspek kebijakan, pengguna media sosial dan perlindungan data pribadi konsumen telah dibuat dengan baik. Namun kebijakan pengembalian uang dan kebijakan refund perlu ditingkatkan. Yang kedua, aspek organisasi. Struktur organisasi perlu ditingkatkan untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab karyawan. Selanjutnya ada aspek teknologi. Mesin kasir dan perangkat lunak yang digunakan telah diperbarui dengan versi baru dan penggunaannya sudah memenuhi standar keamanan, serta melakukan evaluasi secara rutin terhadap sistem informasi untuk memastikan keamanan dan kendalanya. Yang terakhir, aspek prosedur. Pelayanan dan pengiriman pesanan perlu lebih didefinisikan untuk mempercepat waktu antrian, pelayanan dan mengurangi antrian. Selanjutnya diserahkan oleh Rolando. Untuk analisis data, hasil analisis data Majuan. menunjukkan bahwa terdapat pengaruhan antara kebijakan, organisasi, teknologi, dan prosedur terhadap penilaian konsumen pada Burger King. Selain itu ditemukan juga bahwa faktor umur dan latar belakang pendidikan pada 5 responden dituju tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penilaian konsumen. Selanjutnya, Ya. jelaskan oleh Supian. Silakan. Oke, selanjutnya di bab 4 di Sambab 4.5 ada rekomendasi. Di dalam rekomendasi ini nanti ada peningkatan edukasi, lalu ada pengawasan dan manajemen resiko, lalu kebijakan dan pengukuran. Untuk mengejar target skor 5 pada PO6, PO7, PO8, DS7, ME1 dan ME2 yang memiliki gap atau selisih sekitar 0,565, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, meningkatkan edukasi dan pelatihan pengguna DS7 dalam penggunaan sistem dan aplikasi untuk memaksimalkan potensi yang ada dan mendorong pengguna untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Lalu ada pengawasan. Di dalam pengawasan ini meningkatkan pengawasan terhadap proses manajemen perubahan atau ME1 agar dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan dapat meminimalkan risiko kesalahan serta memastikan tujuan yang diinginkan tercapai. Selanjutnya meningkatkan manajemen risiko atau ME2 dalam organisasi sehingga dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi dari suatu aktivitas dan proses bisnis. Selanjutnya di dalam kebijakan yaitu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang lebih jelas dan terstruktur dalam proses manajemen perubahan di ME1 dan manajemen risiko di ME2, serta memastikan bahwa proses-proses tersebut terintegrasi dengan baik dalam kegiatan operasional organisasi. Lalu yang terakhir di pengukuran yaitu meningkatkan kemampuan pengukuran dan evaluasi dalam proses manajemen PO6, PO7, PO8 dengan menentukan metrik yang tepat dan memonitor kinerja secara teratur. Dalam rangka untuk mencapai target skor 5, organisasi perlu melakukan upaya-upaya yang terintegrasi dan komprehensif dalam meningkatkan kualitas manajemen dan operasional bisnis. Selain itu, keberhasilan dalam mencapai target tersebut juga sangat bergantung pada adopsi dan implementasi dari setiap rekomendasi yang diajukan. Implementasi COVID 4.1 adalah sebuah upaya untuk mengukur dan meningkatkan tingkat kematangan dan sistem informasi dalam suatu organisasi. Dalam hal ini perlu ada komitmen dan konsistensi dari seluruh pihak dalam melaksanakan setiap rekomendasi yang diajukan agar dapat mencapai target yang diinginkan. Selain itu, evaluasi yang terus-menerus dilakukan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui apakah sudah mencapai target atau masih ada gap yang perlu diperbaiki.
Lalu selanjutnya ada kesimpulan, yaitu kesimpulan akan dibacakan oleh Syahrul Ramadan. Belum. Oke. Sebelum masuk kesimpulan, saya akan menunjukkan aplikasi mobile dari Burger King. Sebentar ya. Jadi ini aplikasi Burger King-nya, bisa kita lihat ya dari sini bagian halaman home-nya. Kemudian di sini ada pilihan dine-in, take away, delivery, check and win. Nah di bagian sini ada di bagian bottom bar-nya ya. Jadi kalau misalnya kita order, jadi di sini ada pilihan mau makan delivery, dianterin, dine-in, makan di tempat, atau take away, bungkus. Kemudian kalau misalnya kita klik misalnya dine-in ya, nah mana ya delivery deh. Nah di sini ada contoh-contoh menunya ya. Di sini ada pakai crispy semua. Seperti pada restoran makanan lainnya, ada promo-promonya juga. Kita back di bagian rewards. Nah rewards ini tuh apa? Jadi misalnya dalam melakukan transaksi pasti nanti akan mendapat poin. Poinnya ini namanya kron. Dari kron ini tujuannya supaya dapat ditukarkan dari kupon yang tersedia. Misalnya kita dalam melakukan transaksi nih dapat 5 kron, 10 kron. Nanti kalau dikumpulin akan bisa ditukerin misalnya cheesy fries kentang di sini. Ada banyak ya, tergantung misalnya dari eventnya apa. Lanjut lagi sama kupon yang tadi udah. Sama terakhir shake ini masih ada tuh daily quest. Ya daily quest kalian tahu lah, misalnya kayak main game ada event harian. Misalnya kalau kita buka petinya di sini, maka nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa? 1, 2, 3. Biasanya sih voucher lagi ya. Ya, Mam. Oke. Pokoknya intinya hadiah atau cashback atau apapun. Ini untuk aplikasi Burger King via mobile. Sama yang terakhir saya mau lihat dari singkat aja dari yang bagian sini. Di reload bentar. Nah, di sini perhitungan SI-nya. Tadi kan yang bagian yang bab 4-nya ya. Jadi sini ada 5 responden dari teman di kelas kita, dari Riko, Reza, Nanda, Arfi sama Bakti. Dari masing-masing kami melakukan kuesioner, pertanyaan semuanya, kemudian diisi di sini tadi ya. Tadi ini pengerjaan lewat Microsoft Excel, jadi supaya mendapat rumusnya. Nah ini average-nya nih, average dari rata-rata responden yang ada di sini. Nah ini yang sebelah kanan ini rata-rata dari beberapa pertanyaan hingga menghasilkan satu nilai dari subdomain dan menghasilkan 4.5 sama hingga PO6, PO7, PO8, DS7, ME1 dan ME2 dan analisis kesenjangan. Yang ini analisis kesenjangannya dan dapat rata-rata 4,435. Jadi perhitungan yang ada di PowerPoint tadi itu sebenarnya dari Excel ini. Mungkin itu saja. Lanjutkan terakhir yaitu bagian kesimpulan. Bentar ya. Nah. Ayo, silakan. Maju. Ini ada yang pertama hasil audit sistem informasi menggunakan Pro 4.1 pada cabang Raden Duren Sawit Burger King dengan skor 4.435 serta 0.56 adalah nilai rata-rata analisis kesenjangan untuk keseluruhan domain, menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan sudah cukup baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Namun masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan. Yang kedua, penilaian konsumen terhadap Burger King cabang Raden Duren Sawit menunjukkan bahwa secara umum konsumen merasa puas dengan pelayanan dan kualitas produk yang diberikan oleh cabang tersebut. Namun terdapat beberapa keluhan terkait waktu tunggu yang sedikit lama dan beberapa produk yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini berkaitan dengan nilai gap yang paling besar pada domain DS7. Yang ketiga, audit sistem informasi menggunakan Pro 4.1 dan penilaian konsumen merupakan metode yang efektif dalam mengevaluasi pengolahan data dan kualitas pada pelayanan restoran cepat saji. Kedua, metode ini dapat saling melengkapi untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik mengenai performa restoran. Lanjut saran. Selanjutnya, saran. Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan, disarankan pada manajemen Burger King cabang Raden Duren Sawit untuk meningkatkan layanan produk
mereka dengan memperhatikan serta masih juga perlu diperbaiki. Selain itu, manajemen juga dapat mengimplementasikan rekomendasi yang telah diberikan dalam hasil audit sistem informasi untuk memperbaiki performa sistem informasi mereka. Dalam jangka panjang, manajemen juga dapat mengaudit sistem informasi secara berkala dan mengintegrasikan penilaian konsumen sebagai bagian dari evaluasi performa mereka. Selanjutnya dijelaskan oleh Sofian. Terakhir, ini cuma ucapan terima kasih kepada Ibu Handini Widyasuti MKOM selaku dosen mata kuliah audit sistem informasi yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Kami juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami menyadari bahwa makalah yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan jurnal makalah ini. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya, kalau misalnya ada yang mau bertanya di waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bu. Pegang. Terbuka. Sebentar. Dari Alfian. Berapa? 7? 27? Oh, 97. Ini apa? Saya mau nanya, tadi kan sudah dijelasin manfaat atau tujuan dari adanya audit sistem informasi ini secara umumnya atau pada umumnya. Terus pertanyaannya, apa sih manfaat dari adanya audit sistem informasi ini bagi konsumen atau pelanggan? Oh. Ntar ditampung aja. Ada lagi? Nanti aja. Nanti dirundingin dulu, dirundingin. Ada lagi nggak? Gilang. Jam berapa? Ini. Apa tuh? Apa? Hah? Oh. Terus? Tidak. Oh iya. Coba. Hafal dong. Berapa? 1920? Hah? 0? Nih. Bentar dong, bentar, akan dengeran nih. Ulang. Jika apakah itu akan memberikan perbedaan signifikan dibandingkan dengan kompetitor? perlu tamu. Reja.
Berapa aja? Nim. 19.200 Apa? Dari hasil audit berapa yang menjadi favorit teknologi? Udah lagi? Siapa? Feby. Berapa? 10? Apa? Silakan. Ya. Makan aja. Tadi kan berdasarkan perhitungan keuangan kalian nilainya sudah termasuk bagus. Nah untuk selanjutnya itu sebagai dari tim auditnya itu apakah tetap memberikan masukan supaya dapat nilai yang sempurna atau itu sampai situ aja? Masih berusaha ya. Itu kali ya, gitu ya. Lagi? Dah. Lu mau nanya? Serah. Mau? Serah. Enggak. Udah. Kocak lah. Mau nanya serius nih? Udah, bagas. Terus, ini saya akan menjawab pertanyaan Alfian. Pertanyaannya, manfaat audit sistem informasi secara umum, tapi manfaatnya untuk konsumen itu apa? Kalau manfaatnya itu konsumen mendapat kenyamanan bahwa mitra tersebut andil dalam menerima feedback. Kalau misalnya melakukan survei lebih lanjut, konsumen dapat menerima bonus berupa kupon, diskon, hadiah dan lain-lain. Udah cukup. Terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Arfianto Adi Laksono, yang paling ganteng pokoknya. Oke, Arfi, tadi kan pertanyaannya, jika Burger King mengimplementasikan apakah memberikan dampak signifikan terhadap Ini masih ngerekam. terhadap kompetitor? Ya, jawabannya pertama yang kami rekomendasi itulah hanya berdasarkan pada ruang lingkup yang mencakup pada 6 aspek domain, yang mana berfokus pada bagian internal perusahaan. Jadi akan tetap memaksimalkan pada keuntungan, namun tidak berpengaruh pada kompetitor secara seutuhnya, karena proyek audit yang kami lakukan itu hanya fokus pada satu cabang
bagaimana supaya lebih efisiensi terhadap kepuasan konsumen yang melakukan transaksi di sana, baik online maupun offline. Yang tadi sudah dijelaskan sama Hafiz yang melalui online tadi lewat aplikasi. Kemudian tidak menjadi ancaman juga kepada kompetitor di luar sana karena masing-masing telah memiliki rahasia formula makanan yang khas. Setidaknya akan berpengaruh pada pertimbangan konsumen dalam memilih restoran Burger King dengan resto yang berbeda di sebelahnya, yaitu ada McDonald, Remington, di mana bukan hanya kualitas produk McDonald kalah saing, melainkan seseorang lebih memilih Burger King cabang tersebut karena memiliki layanan jualannya lebih oke dan lebih efisien dari segi kecepatan layanan. Oke, itu yang sudah saya jawab dari pertanyaan Mas Alfi. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari teman-teman ada yang ingin menjawab? Oke, saya jawab dari pertanyaan gereja. Menurut favorit apa yang ada di Burger King? Nomor satu itu Whopper, karena kelihatan di baju punya pegawai itu dari burger Whopper. Yang bagian bau kiri kanannya di bagian atas itu ada warna hijau, itu sayuran, merah itu tomat, bagian coklat, bagian coklat dua lagi, di bagian warna krim lambangkan roti. Nomor 2 itu palingan yang bikin dia mirip kayak bikin kalau di biasanya itu kalau Whoppernya versi algoritmanya rotinya lengkap, tapi kalau bikin itu utamanya kasih kan mengedepankan proses kakinya itu minimal 2. Jadi utamanya pedangnya dulu. Maksudnya ini tadi dijelasin Roland, ini kan Whopper, ini menu andalannya Whopper kan. Ini bawahnya roti, atasnya daging, di sini ada acar, ada bawang bombay, tomat, sayuran. Jadi menu Whopper ini tuh andalannya dia setengah, seakan tuh kayak 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada karbonnya, ada dagingnya, ada sayurannya. Dimana tuh bagi pihak restoran itu makanan sehat, tapi kita tahu sendiri lah ya. Nah itu maka di bagian baju pokernya itu dia logo burger itu burger Whopper yang ini. Jadi ada warna hijau, merah sama coklat. Ini yang menjadi ciri khas dari Burger King. Dan maka dari itu kenapa di Burger King itu menunya itu burger paling banyak dibandingkan dengan jenis restoran lain kayak KFC. Kalau KFC itu kan ayam, misalnya McD itu yang snack dan lain-lain. Kalau misalnya AW itu dia tuh menyediainya waffle. Jadi semua punya ciri khas masing-masing. Paling tambahan itu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mausina. Yaitu yang pertanyaannya adalah mengapa diberikan skor 5 pada tabel 16? Yaitu kenapa expired maturity-nya dikasih skor 5? Yaitu karena kita tahu sendiri adalah Burger King berdiri sejak 1954 dan telah populer di ranah internasional, sehingga sudah semestinya perusahaan sebesar Burger King tersebut telah memiliki standar yang sama yang ditetapkan pada seluruh cabang yang dibuka dimanapun atau di dunia ini. Jadi untuk harapan mendapatkan skor sempurna itu sangat tinggi, yaitu supaya dapat terus bersaing dengan kompetitor lainnya atau dengan fast food lainnya. Penilaian yang transparan juga terdapat dilihat seperti platform lainnya, yaitu yang seperti e-commerce yang tersedia di aplikasi seperti di Play Store dan App Store, ataupun juga dengan review dari pihak ketiga seperti konten kreator. Maka dari itu ekspektasi untuk mendapatkan skor 5 itu adalah nilai tertinggi. Oke, sekalian saya mau menjawab dari pertanyaan Feby. Jadi pertanyaan Feby ini kalau menurut saya pribadi dia itu mirip dengan pertanyaan nomor 2 yang dijawab oleh Isya. Jadi kenapa masih dikasih skornya tinggi? Pertama kan Burger King ini memang dia perusahaan internasional, udah berdiri sejak lama dari Amerika dan menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Makanya tadi kan nilainya udah bagus. Apakah dari tim audit masuk evaluasi kembali? Tentu. Makanya
dari bagian presentasi kami, kalau bagian rekomendasi analisa datanya itu banyak dari aspek kebijakan, organisasi, sehingga dari perusahaan berbagai ini dapat bersaing dengan kompetitor yang mana perusahaannya juga besar kayak McDonald, KFC, karena mereka bersaing di ranah internasional di perusahaan besar. Ya mungkin itu aja sih. Jadi masih terus akan ada evaluasi. Makanya itu kalau nilainya 4 ini sebenarnya dibilang bagus itu bagus. Cuman kalau untuk brand perusahaan Burger King ini termasuk apa ya? Kurang sebenarnya. Ya tadi kan kurangnya di bagian TS7. Selisih gap channel itu 0,75. Berarti di bagian sumber daya, jadi sumber daya manusia. Problemnya itu apa? Mungkin saya kasih contoh. Misalnya dari pelayanannya, oh ini kurang cepat. Atau misalnya dari pelayanan dari aplikasinya tadi udah bagus. Cuman kita bisa melihat fakta bahwa dari pihak kompetitor di aplikasinya itu lebih bagus. Contoh di McDonald. Kenapa? Orang-orang lebih mengerti dibanding dengan aplikasi Burger King. Dari Google Play Store lebih banyak orang yang mengunduh aplikasi McDonald ketimbang Burger King. Dari situ kita bisa menganalisa data bahwa dari kompetitor itu sebenarnya lebih populer. Oleh karena itu dari sumber daya, dari pelayanannya, dari bidang IT-nya khususnya yang berkaitan dengan multiple audit SI ini harus diimprove lebih baik lagi, dipasarkan lebih bagus lagi sehingga dapat bersaing dengan kompetitor di luar sana yang lebih besar. Karena nggak mungkin dong Burger King bersaing dengan misalnya produk ayam tepung lokal, misalnya kayak Sabana, Besto. Itu bukan saingannya, itu saingannya di daerah lokal. Ini saingannya dengan internasional, perusahaan besar yang tadi perusahaan kompetitor yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Mungkin itu. Oke, kalau itu dari kata terima kasih atas feedback kalian. Mungkin kami masih banyak kekurangan namanya menemukan kalimat dan jawaban. Iya. Terima kasih teman-teman. Ya, nomor satu, saya mau nanya satu pertanyaan itu tadinya kuesioner itu coba buka tabel ini. Bagian yang di slide atau Ada responden 1, 2, oh ya Excel aja, Excel. Ya. Ini kan dari kuesioner kan? iya Bu. Iya kan? Dia responden langsung responden 5 dengan pertanyaan yang tadi dijelasin di PowerPoint tadi ya. Nah ini respondennya itu dari mana, dari kalian sendiri ke? Oke, baik. Jadi untuk pertanyaannya sendiri, kami memanfaatkan resource dari modul audit sistem informasi yang dia ada 83 halaman ya. Jadi beberapa pertanyaannya udah lengkap di situ Bu. Cuman karena itu kan pertanyaan kan terlalu apa ya, bercecer atau terlalu banyak. Maka dari misalnya ada 3 poin, kami gabungin jadi 1 poin, kayak gitu. Jadi untuk mengefisiensikan lagi dari pertanyaannya sama hasilnya jawabannya yang di sebelah. Kan tadi ada tabel pertanyaannya doang, karena di sebelah kanannya itu penilaiannya. Jadi lebih diringkas aja sih. Jadi sumbernya dari modul BSL aja sebenarnya ujung-ujungnya. Karena kalau dari modul dari website lain apa ya, belum tentu relevan dengan apa yang kami proyekkan. Mungkin itu karena di luar sana lebih banyak yang misalnya COVID 5 atau misalnya COVID 4 tapi domainnya nggak lengkap, nggak ada 6 domain seperti yang sudah dibahas di modul ada 6 domain dari PO 6, 7, 8, S7, M1 dan MP2. Berarti ini respondennya adalah customer-nya. Ya, customer-nya yang kebetulan cuma dari respondennya ada dari kelas ini. Di closing. Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tadi di podcast sudah mencoba itu juga sebenarnya ini kan kuesioner kedua ya.
Total ada 1 jam. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang closingan.